Inilah Kerinci, sekepal tanah surga yang terhampar tebu. Begitu orang menyebutkan keindahan Kerinci. Kerinci adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jambi, tepatnya di puncak Pulau Sumatera. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Jangan lupa untuk selalu tetap bahagia. Berjumpa kembali dengan saya di dua YouTube channel, yang mana video kali ini kita akan mengulas tentang perjalanan saya di sebuah kabupaten yang berada di pertengahan Pulau Sumatera, yang merupakan salah satu daerah yang berada di dataran tinggi Sumatera, tepatnya di sekitar Bukit Barisan. Seraya kita melihat keindahan alam sepanjang perjalanan saya dari kota Sungai Penuh menuju Solo Selatan, saya juga ingin bercerita tentang beberapa hal yang perlu diketahui tentang Kerinci itu sendiri. Kerinci merupakan sebuah lembah yang terletak di jajaran perbukitan Bukit Barisan dan merupakan salah satu dataran tinggi yang berada di Sumatera yang disebut dengan dataran tinggi Kerinci. Ada dua daerah otonom yang berada di dalam lembah ini. Yang pertama adalah Kabupaten Kerinci itu sendiri. Yang kedua adanya kota Sungai Penuh yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kerinci. Kemudian Kabupaten Kerinci adalah kabupaten yang menghuni lembah Kerinci, merupakan lembah yang terluas di dunia. Ada juga yang menyebutkan bahwa Kerinci dan Sungai Penuh dapat disematkan sebagai Switzerland Van Sumatera. Walaupun ada daerah lain juga menyebut hal tersebut, tetapi banyak juga yang menyatakan bahwa frasa ini lebih tepat digunakan untuk menyebut Kerinci dan kota Sungai Penuh yang dikelilingi oleh perbukitan. Karena ketika Anda berada di Kerinci, ketika Anda akan melihat ke utara, selatan, barat, timur, barat laut, timur laut, ke tenggara maupun barat daya, yang akan terlihat hanyalah jajaran Bukit Barisan. Hal ini tentu lebih mirip seperti Switzerland Van Sumatera. Kemudian salah satu keistimewaan Kerinci adalah lembah yang dihuni oleh suku Proto Melayu yang pertama yang disinyalir sebagai suku tertua yang menghuni Pulau Sumatera. Hal ini dibuktikan banyaknya bebatuan yang diteliti oleh peneliti, dan beberapa artikel menyatakan bahwa suku Kerinci telah menghuni Pulau Sumatera sejak 10.000 tahun yang lalu. Di samping ada juga pasti setelah itu adanya kedatangan suku Batak, Rejang, dan Nias beserta Mentawai di kepulauan yang ada di sekitar Sumatera. Kemudian suku Kerinci juga telah mengalami peradaban yang cukup pesat, yang mana ditemukannya ada aksara Kerinci, yaitu aksara Incong yang ditulis di bambu atau tanduk-tanduk, bahkan di telapak gajah yang bertuliskan tentang sesuatu hukum atau berita tentang keadaan tertentu pada masa itu. Namun tidak ditemukan ada tahun yang menulis tahun berapa tulisan itu dibuat. Hal ini kata para peneliti bahwa membuktikan pada aksara Incung tidak terdapat aksara tentang angka-angka. Kemudian dalam budaya adat istiadat yang ada di masyarakat Kerinci, masyarakat Kerinci bisa dikategorikan adalah bagian dari persekutuan adat Minangkabau, karena dalam sistem kekerabatan yang mereka miliki adalah menggunakan sistem matrilineal, yang mana garis keturunan serta pembagian warisan yang mengarah pada perempuan atau keturunan dari ibu. Walaupun pada sebagian hukum mendapat perbedaan dengan hukum yang ada di sistem kekerabatan atau sistem adat istiadat Minangkabau, tapi secara umum sistem kekerabatan dan sistem adat istiadat yang digunakan oleh masyarakat Kerinci hampir memiliki persamaan dengan sistem adat yang ada di masyarakat adat Minangkabau. Kemudian di dalam penguasaan wilayah-wilayah yang ada di dalam sistem adat, Kerinci juga menggunakan kata-kata wilayah, tidak menggunakan istilah yang biasa digunakan pada kelompok Dotro Melayu yang ada di daratan Sumatera.
Kemudian hal lain yang perlu diketahui bahwa dalam masyarakat Kerinci, mereka memiliki penyebutan tertentu pada daerah-daerah yang berada di sekitar Kerinci yang memiliki hubungan sejarah yang dekat dengan masyarakat Kerinci. Misalnya dalam menyebut kata Jambi, mereka menyebut Jamboy, Padang, Padea. Kemudian ada juga yang menyebut istilah pesisir selatan disebut dengan Pasisai. Kemudian untuk wilayah Indrapura disebut dengan Indopura. Kemudian ada daerah Palembang yang disebut dengan Palimba. Hal ini tidak semua terjadi pada semua daerah, tetapi dari beberapa sejarah yang tercatat dalam masyarakat Kerinci, daerah-daerah yang memiliki sebutan tersebut adalah daerah-daerah yang memiliki catatan sejarah dan kedekatan dalam hubungan sejarah dengan masyarakat Kerinci pada masa tempo dulunya, sehingga untuk daerah-daerah tersebut telah tersebut dalam wilayah Kerinci jauh lebih awal dengan sebutan dengan bahasa Kerinci. Kemudian Kerinci juga memiliki sebuah perkebunan teh yang cukup luas, yang disinyalir katanya terluas di dunia untuk satu tempat. Bukan penghasil tapi luas perkebunan. Meskipun penghasil teh terbesar masih berada di India dan China, tetapi untuk perkebunan teh di Kerinci adalah merupakan perkebunan yang terluas di dunia dan merupakan perkebunan teh yang tertinggi nomor 2 di dunia setelah perkebunan teh yang ada di India. Kemudian luas lahan perkebunan teh di Kerinci mencapai 3020 hektar. Dan perkebunan ini sudah ada pada masa penjajahan Hindia Belanda sejak 1926 Masehi, yang mana perkebunan ini adalah merupakan perkebunan milik perusahaan Belanda yang ada pada masa itu yang berada di Kerinci, yang dikenal dengan nama Namborske Vanskaf Handel Vereniging Amsterdam. Nah, itulah informasi awal sebagai salam pembuka pada video ini terkait dengan Kerinci. Saat ini perkebunan teh yang ada di Kerinci sudah dikuasai oleh negara melalui perusahaan negara yang disebut dengan PTPN 6 Jambi, Sumatera Barat. Meskipun awalnya perkebunan ini adalah bagian dari PTPN 8 Sumatera Utara. Kemudian kita masuk pada perjalanan kita saat ini. Kita sudah ada di antara perkebunan teh yang ada di Kerinci. Terlihat begitu indah dan luas, dan di depan kita hanya bisa melihat Gunung Kerinci yang tidak begitu jelas karena sudah tertutup awan di atasnya. Namun hal itu tidak menyurutkan kita untuk mengetahui atau memberikan informasi terkait dengan kawasan perkebunan teh PT Perkebunan Nusantara 6 Jambi, Sumatera Barat. Di dalam kawasan perkebunan teh ini juga terdapat tempat wisata yang sering disebut dengan Aroma Peko yang berada di Kecamatan Kayu Aro. Di kawasan perkebunan teh PTPN 6 ini juga terdapat sebuah resort atau tempat penginapan yang cukup terkenal saat ini, yang ngetren bagi masyarakat yang berada di luar Kerinci di saat ingin bermalam di Kerinci, yaitu Swarga, sebuah penginapan yang berada menghadap ke Gunung Kerinci. Dan salah satu tantangan untuk menginap di kawasan perkebunan ini adalah suhu pada malam harinya yang mampu mencapai hingga 18 derajat, bahkan kurang dari itu. Dan sampai paginya membuat kita tertantang untuk melawan dingin tersebut saat berada di Kayu Aro. Kemudian teman-teman juga yang perlu kita ketahui, tempat wisata di Kerinci tentunya bukan hanya di Kayu Aro dengan adanya perkebunan Nusantara 6, akan tetapi banyak juga tempat wisata lainnya yang bisa dikunjungi di Kabupaten Kerinci. Salah satunya yang berada di Kecamatan Danau Gunung Tujuh, yang berupa 2 tempat, yaitu yang pertama Rawabento, ada air terjun turun berasap, ada Danau Gunung Tujuh. Yang perlu jadi catatan bagi kita bahwa ada beberapa hal yang harus mampu diangkat oleh pemerintah
untuk mengangkat nama Kerinci dalam dunia pariwisata di Indonesia. Yang pertama, Kerinci adalah sebuah lembah yang berada di Bukit Barisan, merupakan lembah yang terluas sebagai kantong pemukiman di dunia. Kemudian Kerinci memiliki sebuah danau belibis, yaitu Danau Kerinci, yang pada tahun-tahun sebelumnya terdapat pesta terkait dengan Danau Kerinci. Tapi kita berharap juga pesta ini bisa dipertahankan untuk menarik wisatawan datang ke Kerinci. Selain Danau Kerinci dan air terjun Teluk Berasap, juga masih terdapat tempat wisata yang berada di daerah-daerah lainnya berupa air terjun, goa, maupun wisata-wisata lainnya, kecuali wisata laut karena Kerinci tidak berada di pinggiran laut. Adapun dalam moto masyarakat Kerinci sering disebut dengan Alun Suha Selatan Gede, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan satu alunan sorak dan satu letusan petir, yang mana mereka memiliki semangat bersama memajukan daerahnya. Kemudian mereka juga memiliki moto Saile Samude, atau yang disebut dengan Seilir dan Semudik. Jadi apa yang menjadi tujuan adalah menjadi tujuan bersama dan dikerjakan secara bersama. Meskipun objek wisata yang berada di Kerinci belum maksimal dimanfaatkan sebagai objek destinasi di Kabupaten Kerinci, tetapi pemerintah Kabupaten Kerinci saat ini terus berupaya untuk mengangkat nama Kerinci dan objek-objek wisata yang ada di Kerinci ke kancah internasional, dan dengan harapan tentu untuk menarik wisatawan mancanegara agar memiliki antusias untuk datang ke Kerinci, yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Kerinci dengan adanya kunjungan-kunjungan tersebut. Kemudian dalam catatan kami juga yang kami lihat dalam hal untuk menunjang pariwisata di Kerinci masih terdapat kekurangan terkait dengan akomodasi penginapan yang tersedia di Kabupaten Kerinci. Hal ini tentu perlu perhatian untuk dipromosikan agar menarik perhatian investor untuk menanamkan modal membangun tempat-tempat penginapan yang representatif dalam mendukung pariwisata di Kerinci ke depannya. Hal ini tentunya posisi strategis Kota Sungai Penuh yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Kerinci mesti tidak terlewatkan saja. Hal ini dapat dimaksimalkan dan dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh dalam menopang pariwisata Kerinci sebagai pusat akomodasi dan penginapan bagi para pelancong yang datang ke Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Namun daripada itu, yang lebih mencengangkan dan membanggakan bagi kita adalah melihat infrastruktur yang menghubungkan setiap daerah tempat destinasi wisata di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sudah cukup memadai. Begitupun jalan akses nasional yang menghubungkan Kerinci dengan Provinsi Sumatera Barat yang terus mengalami peningkatan baik dari sisi wilayah Kabupaten Kerinci maupun yang berada dalam wilayah pemerintah Sumatera Barat. Hal ini sangat bermanfaat untuk mendukung kunjungan para wisatawan yang masuk dari wilayah Sumatera Barat melalui penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau. Ini kita mau mulai masuk ke sepanjang perjalanan di Kabupaten TPN Kerinci 6. sangat disayangkan jika kita melewatkan atau jika Kerinci tidak Di Kayu dipromosikan Aro, lebih jauh tentang Kerinci. pariwisatanya. Upaya-upaya ini mesti dimaksimalkan sampai Kerinci menjadi bagian utama dari kunjungan para wisatawan di saat datang ke Indonesia. Semoga masyarakat Kerinci tentang pariwisatanya jangan mati dulu sebelum datang ke Kerinci. Hal ini cukup menarik karena Kerinci adalah merupakan segumpal tanah surga yang terhampar ke bumi.
Ini adalah perjalanan di antara hamparan perkebunan teh yang berada di Kayu Aro. Kita bisa melihat begitu luasnya perkebunan teh ini, dan dengan hamparan yang hijau membuat mata begitu segar untuk menikmati perjalanan kami dari Kerinci menuju Solok Selatan. Selain tentang perkebunan teh ini juga, nanti kami akan men-spill video ini untuk melihat perjalanan dari perbatasan Kerinci menuju ke Padang Aro. Dua wilayah ini, untuk Padang Aro atau Solok Selatan, adalah bagian dari daerah yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat, sementara Kerinci dan Sungai Penuh adalah wilayah yang berada dalam wilayah Provinsi Jambi. Meskipun berada dalam dua wilayah administrasi provinsi yang berbeda, namun antar masyarakat yang berada di Kerinci dan masyarakat Solok Selatan dalam hal kegiatan ekonomi dan sosial cukup memiliki hubungan yang erat. Di samping banyaknya orang Kerinci yang bekerja sebagai pegawai negeri di Solok Selatan, bahkan sebaliknya banyak juga warga-warga Solok Selatan yang bekerja sebagai pegawai negeri maupun pada sektor lainnya di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kondisi ini menjadikan hubungan interaksi sosial yang cukup dekat antara masyarakat Kerinci dengan masyarakat Solok Selatan. Dan di saat pertemuan-pertemuan tertentu, hal ini tidak membatasi. Terkadang mereka lupa bahwa mereka berada dalam dua wilayah administrasi provinsi yang berbeda-beda. Perlu kami informasikan juga bahwa Gunung Kerinci berada di dua wilayah administrasi, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Solok Selatan yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Di kedua sisi gunung ini terdapat perkebunan teh, yaitu perkebunan teh PTPN 6 Jambi Sumatera Barat yang berada di Kayu Aro Kabupaten Kerinci, dan perkebunan teh Mitra Kerinci, anak perusahaan PT RNI yang berada di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat. Kedua perkebunan ini memiliki keistimewaan dan keunggulan tersendiri yang menampilkan view-view yang menarik bagi wisatawan untuk datang baik ke Kerinci maupun ke Solok Selatan. Dan tidak menutup kemungkinan apabila ada wisatawan yang datang dari Jambi berkunjung ke Kerinci bisa melanjutkan perjalanan ke Solok Selatan dan menuju wilayah lainnya di Sumatera Barat.
atau yang datang dari Bandara Internasional Minangkabau untuk menuju Kerinci bisa singgah langsung di Solok Selatan untuk menikmati keindahan Solok Selatan menjelang masuk ke wilayah Kabupaten Kerinci. Mungkin itu saja informasi baik secara visual maupun audio yang kami sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberi pengetahuan baru kepada kita semua tentang keindahan Nusantara hendaknya. Cukup sekian. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Wassalam.